Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang diet saat hamil ya. Jadi pada masa kehamilan apakah boleh melakukan diet, dan biasanya juga ada kondisi di mana seseorang mengalami berat badan yang berlebih nanti akan berpengaruh terhadap janin, kesehatan janin, terus kemudian bagaimana nanti saat persalinan juga dipengaruhi oleh berat badan yang dimiliki. Nah, kita akan membahas hal tersebut. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan Anda subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita yang akan bermanfaat bagi Anda seputar kesehatan, seputar program diet yang sehat dan lain sebagainya. Nah, di masa kehamilan memang ada beberapa kondisi seperti saya sebutkan tadi ya, yang menganjurkan Anda untuk mengurangi berat badan Anda. Namun perlu diperhatikan ya, misalnya berkaitan dengan berat badan janin atau volume yang bayi yang Anda kandung saat ini terlalu besar, nanti akan mengakibatkan kesulitan untuk menjalani persalinan secara normal dan lain sebagainya. Nah, ini harus sebisa mungkin memang Anda rutin untuk memeriksakan kondisi diri Anda, kesehatan bayi Anda ya, supaya kalau misalnya ya terjadi semacam seperti itu bisa ditanggulangi sejak dini, artinya tidak menjelang persalinan. Misalnya hal tersebut baru dideteksi setelah usia kandungan mencapai 34 minggu atau menjelang persalinan tinggal beberapa minggu lagi, maka akan sulit untuk dilakukan. Jadi kalau memang dari awal ya, mulai dari usia 24 minggu ya, sudah dideteksi adanya keluhan-keluhan semacam seperti itu, maka bisa ya misalnya untuk mengurangi berat badan yang ada pada diri Anda, atau juga nanti berdampak terhadap berat yang dimiliki oleh si buah hati yang ada di dalam rahim Anda. Nah, kuncinya ketika Anda nanti ingin untuk menurunkan beberapa kilogram dari berat badan Anda dan juga membuat apa yang diserap oleh nutrisi oleh bayi Anda, bayi yang sedang Anda kandung itu ya, supaya tidak berlebihan, terutama berkaitan dengan jumlah kalorinya. Jadi sebisa mungkin ya, memang banyak orang yang ketika hamil ya, dengan dalih ngidam mereka mengkonsumsi makanan apapun yang sedang mereka inginkan ya. Nah, ini harus Anda cermati, Anda perhatikan pada diri Anda masing-masing ya. Ketika Anda menyadari bahwa ada kelebihan berat badan dari diri Anda atau dari si buah hati Anda, maka Anda mulailah beralih untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalori yang cukup rendah namun mengandung gizi yang tinggi. Makanan-makanan tersebut tentu saja makanan-makanan sehat, makanan yang mengandung sayur, ya, buah, mengandung serat, mengandung vitamin, protein juga harus diperhatikan ya, dan juga kandungan lemaknya juga sebisa mungkin dibatasi dan lebih memilih untuk mengkonsumsi lemak baik ya, seperti itu. Jadi banyak sekali ya, silakan Anda misalnya memilih untuk mengkonsumsi protein dari ayam misalnya, ya mengurangi atau menghilangkan kulitnya, lebih memilih ke bagian dada tanpa kulit dan tidak disajikan dengan cara misalnya dimasak dengan digoreng atau menggunakan minyak semacam seperti itu. Sayuran juga harus yang mengandung serat yang cukup tinggi ya, makanan-makanan buah-buahan juga harus lebih banyak dikonsumsi oleh diri Anda begitu ya, untuk menunjang tadi supaya berat badannya juga bisa turun namun nutrisinya tetap terjaga. Jangan sampai terus kemudian Anda nanti lemes terus kemudian atau mengganggu tumbuh kembang dari janin. Jadi makanan yang bergizi tinggi itu justru jumlah kalorinya sedikit seperti itu, sekalipun bahkan Anda konsumsi dalam jumlah yang banyak begitu ya. Jadi jangan asal diet, jangan yang terus kemudian mengikuti program diet yang cukup ekstrim yang artinya cuman makan hanya beberapa kali dalam porsi yang cukup sedikit. Tidak seperti itu. Ketika Anda diet dalam masa kehamilan, justru Anda mungkin akan makan lebih banyak, tetapi makanan yang Anda makan yang dalam jumlah yang lebih banyak tersebut secara kalori jauh lebih sedikit dari makanan yang biasa Anda makan, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.